atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, khususnya para jamaah pecinta ilmu, yang akan kita kaji bersama-sama adalah kitab Arba'in Nawawi, atau kita kenal lebih akrabnya dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Adapun pokok kaji kita adalah hadis keempat. Hadis keempat adalah hadis yang cukup panjang, makanya akan saya bagi menjadi beberapa pokok bahasan. Karena memang hadis keempat ini meliputi beberapa pokok kajian. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu maqala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduku inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman arba'ina yauman nutfatan summa yakunu alaqatan mithla dzalik summa yakunu mudghatan mithla dzalik summa yursilu ilaihil malaku fayanfukhur ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakin aw sa'idin. Diceritakan dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, amin, Allahumma amin. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Apa kata beliau? Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Setelah melewati 3 fase dalam kurun waktu 3 kali 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan kepadanya ruh. Dan dia, malaikat itu, diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Pertama, menetapkan rezekinya. Yang kedua, ajalnya. Yang ketiga, amalnya. Dan yang keempat, kecelakaan atau kebahagiaannya. Masih panjang, sekali lagi, hadis ini mungkin bagian pertama saja kayaknya belum cukup waktu kalau sekitar 40 menit ke depan. Mudah-mudahan saya dapat meringkasnya dengan baik dan mudah dipahami. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana komitmen saya dari awal ketika mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang biografi sanadnya. Adalah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud biasa kita kenal dengan Ibnu Mas'ud. Nah, agar supaya kita mengenalnya lebih dekat, lalu kemudian tumbuh rasa cinta kepada para sahabat, mari kita mengenal lebih dekat sosok Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa beliau ini? Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud atau Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah terkenal dengan apa ya? 3 hal yang menjadi manis didengar, yang menjadi inspirasi bagi kita bersama-sama antara Rasulullah, sahabat Ibnu Mas'ud, dan domba gembalaan. Ada apa dengan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud dan domba gembalaan dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dikisahkan begini. Sahabat Ibnu Mas'ud adalah seorang pengembala domba. Bukan miliknya sendiri, tapi beliau mengambil upah dari pengembala domba itu, yaitu dari seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ti. Artinya beliau seorang buruh untuk mengembalakan dombanya. Nah, saat ia sedang mengembalakan domba-dombanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi
melintas di hadapannya ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saat mengembala domba, Rasul yang belum dikenal oleh sahabat Ibnu Mas'ud, beliau melintas bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasul Shallallahu alaihi wasallam kemudian menjumpainya dan Rasul bertanya, "Nak, apakah kamu ada susu yang bisa kamu berikan untuk kami minum?" Rupanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dahaga. Rasul Shallallahu alaihi wasallam juga dalam keadaan lapar. Pun demikian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh karenanya, tanya, "Ada susukah yang kau berikan kepada kami agar kami bisa minum?" Lalu kemudian sahabat Ibnu Mas'ud menjawab, "Iya ada, tapi saya hanya orang yang mendapatkan titipan." Banyak Rasul, itu domba itu juga sedang ada susunya, yang domba itu juga ada seperti siap diperah, yang itu sudah siap diperah. Tapi maaf, saya ini hanya istilahnya itu, saya adalah orang yang disuruh untuk mengembalakan. Ini bukan milik saya. Saya hanya dititipi, saya hanya diamanahi. Artinya apa? Dengan polos dan jujurnya sahabat Ibnu Mas'ud berkata, "Jangan Rasul, jangan Tuan," karena ceritanya sahabat Ibnu Mas'ud tidak tahu kalau itu Rasulullah SAW. "Jangan Tuan, ini hanya titipan, meskipun banyak domba yang siap diperah susunya, tapi ini bukan saya, jadi saya tidak punya hak untuk memberikan izin." Ini kejujuran yang luar biasa. Selanjutnya, apakah kamu mengembala seekor anak kambing? Apakah ada di antara domba-dombamu ini yang masih anak-anak istilahnya? Belum kawin dia, tentunya masih belia. Katakan domba itu usia 2 bulan atau sampai 3 bulan lah. Atau paling tidak setahun lah. Sahabat Ibnu Mas'ud, ia menjawab, "Iya Tuan, ada. Ini domba yang masih kecil." Lalu kemudian ia pun membawa anak domba itu ke hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. "Ini wahai Rasul." Apa yang dilakukan Rasul? Kemudian beliau mengusap tetek anak domba tersebut sambil berdoa. Tentu doanya tidak ada yang mendengar. Tentu doa itu adalah doa rahasia antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba teteknya menjadi penuh berisi susu. Padahal masih anak-anak. Setelah diusap oleh Nabi sambil mulut beliau, mungkin saya gambarkan begitu ya, qomat kamit membaca doa, sekali lagi tidak ada yang mendengar bacaan apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Tiba-tiba tetek domba anak-anak itu menjadi penuh, siap untuk diperah. Nah, selanjutnya beliau memerahnya ke dalam bejana yang dibawa oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mana wadahnya? Setelah diperah, selesai, penuh, lalu kemudian beliau dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq diminum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah dahaga beliau hilang dan perut pun terisi, apa yang beliau lakukan? Setelah itu, beliau bersabda kepada tetek tersebut, "Kembalilah seperti semula." Tetek domba anak-anak itu yang telah diusap mengeluarkan air susu yang siap diperah. Setelah diperah oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, diperintahkan, tetek domba yang masih kecil, kembali seperti semula. Maka otomatis tetek itu kembali seperti semula, persis seperti belum pernah ada susu yang diperah darinya. Apa respon dan reaksi dari sahabat Ibnu Mas'ud? Menyaksikan peristiwa itu, maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berikrar dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Menyaksikan peristiwa tetek anak domba yang semula
diusap, lalu kemudian diperah susunya banyak, lalu kemudian diperintahkan kembali seperti biasanya, tidak ada beda dengan tetek-tetek domba anak. Persis seperti itu. Wow, ini menakjubkan. Ini tak pernah disaksikan sebelumnya. Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tidak nunggu nanti, apalagi besok, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyaksikan mukjizat yang terjadi di depan matanya. Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah jika Allah Subhanahu wa taala telah ngeklik hati seseorang dengan hidayahnya, lalu kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hingga pada akhirnya pergi membawa domba-domba untuk digembalakan dalam keadaan kosong hati dari 2 kalimat syahadat, pulang perut domba-dombanya kenyang, hati sahabat Ibnu Mas'ud pun telah terisi dengan 2 kalimat syahadat. Beliau telah berikrar syahadat, beliau berarti sudah berislam, menyaksikan mukjizat tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sentuhannya menghadirkan keberkahan. Apa itu? Domba yang masih anak-anak menjadi mengeluarkan air susu yang segar setelah diperah oleh Nabi, balik lagi seperti domba anak-anak kebanyakan. Subhanallah. Sekali lagi ingin saya tegaskan bahwasanya inilah kalau hidayah Allah Subhanahu wa taala sudah meresap merasuk ke dalam hati. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menundanya. Seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menuntunnya untuk dihadiahi 2 kalimat syahadat. Apakah semua orang yang menyaksikan mukjizat itu pasti bersyahadat masuk Islam seperti sahabat Ibnu Mas'ud? Jawabannya tidak. Abu Lahab, Abu Jahal itu bahkan menyaksikan peristiwa mukjizat terbesar ketiga. Saya ulangi lagi, Abu Jahal dan Abu Lahab itu bahkan menyaksikan peristiwa mukjizat 3 terbesar. Mukjizat terbesar ketiga. Mukjizat terbesar ketiga. Mukjizat terbesar pertama adalah Al-Quran. Mukjizat terbesar kedua adalah Isra dan Mi'raj. Mukjizat terbesar ketiga adalah terbelahnya bulan. Nah, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan mukjizat bulan terbelah atas perintah beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu disaksikan oleh 2 pasang mata, yaitu mata Abu Jahal, mata Abu Lahab. Apakah keduanya kemudian bersyahadat seperti sahabat Ibnu Mas'ud? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena tidak dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah salah satu rahasia kenapa kita dituntun terus ketika melafazkan, membaca surat Al-Fatihah, baik di dalam sholat atau di luar sholat, kita tetap ihdinas siratal mustaqim. Saking pentingnya hidayah itu. Karena apa? Sahabat Ibnu Mas'ud, hidayah mukjizat kecil saja mengantarkan beliau pada hidayah Allah, kemudian bersyahadat. Nah, uniknya Abu Jahal, Abu Lahab yang juga menyaksikan mukjizat, bahkan mukjizat terbesar ketiga, yaitu terbelahnya bulan, beliau tetap tidak mendapatkan hidayah. Kenapa? Wallahu a'lam. Yang jelas disinilah teka-teki dan fenomena dari hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Kok Nah, berapa macam? Beli langsung di tukangnya ya? seperti apa sahabat Ibnu Nah, Mas'ud? Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu adalah orang ke-6 yang masuk Islam. Abdullah ibnu Mas'ud itu adalah orang ke-6 yang masuk Islam. Dari golongan orang-orang dewasa. Tentunya pasca sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang pertama kali dari laki-laki dewasa. Nah, laki-laki dewasa yang kedua, yang ke-6 adalah sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Aktivitas kesehariannya sebagai buruh yang mengembala kambing milik Uqbah bin Abdul Mu'ti tadi. Yang ketiga, setelah masuk Islam, luar biasa. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud itu menjadi sekretaris pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau biasanya kita kenal sekper itu sekretaris perusahaan, ini sekper ini sekretaris pribadi. Yang mencatat apapun yang disabdakan Nabi, yang mencatat apapun agenda Nabi, dan yang mencatat apapun yang telah diagendakan, yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud itu meriwayatkan hadis jumlahnya 848. Memang tidak sampai 1000. Akan tetapi 848 itu bukan angka yang sedikit untuk meriwayatkan hadis sahih. Beliau wafat di tahun 33 Hijriah. Artinya beliau adalah salah seorang sahabat yang menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, ya pasca hijrah sekitar 10 tahun, maka sahabat Ibnu Mas'ud itu wafat di tahun 33 Hijriah. Berarti masih 20 tahun lebih pasca wafatnya Nabi, sahabat Ibnu Mas'ud masih menjadi sosok sahabat yang menjadi panutan. Usia beliau wafat di usia 60 tahun, berarti tatkala beliau wafat, itu beda dikit saja dengan usia Nabi saat beliau wafat. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat di usia 63, 62 atau 63, beliau sahabat Abdullah bin Ibnu Mas'ud itu wafat di usia 60 tahun. Gitu. Beliau dimakamkan di pemakaman istimewa. Disitulah banyak hamba-hamba Allah yang mulia dimakamkan, yaitu di pemakaman Baqi. Itu sekilas tentang sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Maka kata kiai saya dulu bilang begini, kalau kamu ingin mengenang sahabat Abdullah bin Mas'ud, kenanglah 3 hal. 1 Rasulullah, 2 Ibnu Mas'ud, 3 domba. Kenapa? Karena keislamannya itu saat menyaksikan Rasulullah bersentuhan langsung dengan domba. Nah, kembali lagi kepada pokok bahasan kita, hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut as-sadiqul masduq. Apa? As-sadiqul masduq. Ini pelajaran bagian pertama. Beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Masya Allah. Haddatsana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa shadiqul masduq. Orang yang benar dan dibenarkan. Ada loh orang itu benar tapi tidak dibenarkan. Ada orang juga tidak benar tapi dibenarkan. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu komplit, dijuluki 2 kata, tapi pada 1 benda. Siapa benda itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijuluki as-sadiqul masduq. Beliau orang yang benar, ya, dan dibenarkan. Kepribadiannya itu as-sadiq. Apa yang dilakukan itu al-masduq, selalu dibenarkan. Artinya begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berbuat atau berucap pasti benar, dan perbuatan juga ucapannya dibenarkan orang. Seperti apa? Mari kita
simak bersama-sama keunikan dan juga ketakjuban kita dengan sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki As-Shadiqul Masduq. Mungkin kita kenal julukan Rasulullah itu Al-Amin. Ya, betul. Tapi ada julukan lain yang belum familiar, yaitu As-Shadiqul Masduq. As-Shadiq itu apa? Orang yang benar. Julukan ini terkait dengan lisan mulia beliau yang selalu benar. Yakni apa yang keluar dari lisan Nabi itu pasti bermanfaat. Yang kedua, pasti baik. Yang ketiga, pasti sesuai dengan perbuatan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong ngalor, perbuatannya mesti ngalor. Kalau beliau berucap ngidul, pasti juga perbuatan yang ngidul. Itu namanya as-shadiq, pribadi yang as-shadiq. Nah, sesuai yang keempat, sesuai dengan kenyataan. Yang demikian ini disebabkan tidak ada yang beliau ucapkan kecuali wahyu. Maka Nabi itu as-shadiq, orang yang kalau bicara itu selalu benar, ya. Benar itu apa? Bermanfaat, baik, sesuai dengan perbuatan dan sesuai dengan kenyataan. Mari kita jadikan bahan untuk evaluasi diri. Layakkah kita disebut as-shadiq kalau laki-laki, kalau perempuan as-shadiqah? Ya, kalau perempuan as-shadiqah, kalau laki-laki as-shadiq. Ya mari kita renungkan. Kalau kita tidak berucap kecuali bermanfaat, baik, sesuai perbuatan dan sesuai kenyataan, berarti kita layak juga menjadi pribadi yang as-shadiq atau as-shadiqah. Selanjutnya, ada 3 hal yang sangat istimewa pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dikagumi oleh kaum musyrikin kota Mekah. Perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya dikagumi oleh kawan, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikagumi oleh lawan. Apa saja yang dikagumi oleh lawan-lawan beliau? Orang-orang musyrik Mekah itu kagum kepada Rasulullah itu karena kejujurannya. Jangankan satu kata, sehuruf pun beliau tidak pernah berkata kecuali benar, kecuali jujur. Kalau ngalor ya ngalor. Kalau A ya A. Kalau putih ya putih. Yang kedua, pemaaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar pemaaf. Dan itu diakui bukan hanya oleh orang-orang yang beriman kepada beliau. Bahkan orang-orang musyrik Mekah yang belum beriman pun mengakui sosok Muhammad adalah sosok yang jujur, sosok Muhammad adalah sosok pemaaf. Yang ketiga, rendah hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok rendah hati. Maka supaya kita mudah mengenal apa saja yang dikagumi oleh orang-orang musyrik pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, KPR, kejujurannya, pemaafnya, dan rendah hatinya. Meskipun ini mereka tidak pernah mengingkari hal itu semua, meskipun mereka mengingkari kenabiannya. Artinya begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang-orang Mekah dulu, orang-orang musyrik Mekah itu ditanya, Bapak-bapak musyrik penyembah berhala, apakah kalian percaya kalau Muhammad itu jujur? Mereka mengatakan, saya percaya Muhammad adalah orang yang jujur. Apakah Anda percaya kalau Muhammad itu pemaaf? Ya, kami percaya dan kami tahu Muhammad itu pemaaf. Apakah Anda percaya bahwasanya Muhammad itu adalah orang yang rendah hati? Mereka menjawab, ya, Muhammad rendah hati. Giliran ditanya, apakah Anda percaya kalau Muhammad itu nabi? Nah, ini diingkari. Artinya apa? Ternyata etika dan kepribadian
yang Islami itulah yang mudah dikagumi oleh orang-orang yang belum memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, kalau kita punya saudara, punya tetangga, punya sahabat non muslim, mereka mengakui kejujuran saya. Mereka mengakui saya pemaaf. Mereka mengakui bahwa saya rendah hati. Tapi kalau mereka diajak, yuk kamu percaya nggak kalau Al-Quran itu firman Allah? Belum tentu. Jadi terkait dengan ketuhanan, mereka tidak mengakui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi terkait dengan akhlakul karimahnya, beliau sangat diakui. Itulah as-shadiqul masduq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu ya menurut kemauan hawa nafsunya. Enggak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau berucap bukan menurut hawa nafsunya. Apa? In huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasianya Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu as-shadiq. Ucapannya itu selalu benar, perbuatannya pun selalu benar. Itu as-shadiq. Lalu kemudian al-masduq. Julukan ini terkait dengan respon orang-orang yang mendengar, pasti dibenarkan dalam hati mereka meskipun tidak semua menerima. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Maha Esa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semesta alam ini ciptaan Allah. Al-Qur'an itu wahyu Allah. Semuanya di dalam hati itu membenarkan. Ya. Meskipun mereka tidak semua menerima. Apakah mereka menerima bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah? Belum tentu. Mereka diam, ada yang menolak dengan lisan, ya. Meskipun tampak tidak masuk akal. Orang-orang semuanya mengatakan Muhammad itu adalah benar. Pada akhirnya yang demikian ini karena hati akan selalu menerima pesan kebenaran dan kebaikan. Jadi intinya Nabi itu as-shadiq, dirinya adalah benar, maka akan berdampak baik. Siapapun yang mendengar pasti membenarkan. Meskipun tidak semua menerima ya, karena membenarkan itu tidak harus menerima. Jadi kalau prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka dzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Kalau itu benar, hatinya pasti benar, meskipun mulutnya itu ngomong salah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang dikagumi karena memang ucapan dan perbuatannya selalu selaras. Makanya beliau dikagumi bukan hanya oleh orang-orang beriman, tapi juga orang-orang musyrik Mekah pun mempercayai Nabi. Tapi untuk percaya dengan Al-Quran, percaya dengan Allah, percaya dengan kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka belum. Kepribadiannya diakui, tapi apa yang diyakininya belum diakui oleh orang-orang musyrik Mekah. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita terinspirasi menjadi seperti sahabat Ibnu Mas'ud, meskipun buruh pengembala domba, tapi jiwanya mulia. Akhirnya diangkat sekretaris oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, kita bersama-sama berupaya untuk menjadi as-shadiqul masduq, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergelar as-shadiqul masduq. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Itu tadi yang disampaikan kajian dari Ustadz Bukhari mengenai tentang penciptaan manusia, yang dimana kita bersama-sama
bisa mempelajari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapat pelajaran dari yang disampaikan oleh Ustaz Bukhari. Ya, mungkin langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu acara ketiga, yaitu tanya jawab. Mungkin kepada sahabat Villa mungkin ada yang ditanyakan. Untuk yang bertanya melalui chat, silakan untuk di bawah komentar. Terus untuk yang melalui audio silakan raise hand. Silakan sahabat Villa yang ada yang ditanyakan. Ada 20 partisipan. Alhamdulillah. Ya, tadi pada datangnya terlambat. Ya. Sedikit lebih cepat jadwalnya. Sinagawa Pribrianti. Oh iya. Yang lain, kalau ada yang tanyakan, silakan raise hand untuk kalau melalui audio. Ditunggu. Ada raise hand. Silakan Umi Citra. Ya baik, terima kasih Uktisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mohon maaf, saya ingin bertanya sesuai tadi apa yang sudah Ustadz sampaikan. Ya, mohon maaf Ustadz, saya ingin bertanya sesuai yang tadi dijabarkan dan saya juga sudah mencatat dan saya juga kemudian buku Jemaah Hadis Arba'in An-Bawawiyah oleh Dr. Randes M. Thohir Rahman. Nah, di sini saya melihat pada hadis keempat itu tidak ada judulnya tapi ada penjelasannya seperti yang tadi Ustadz jelaskan. Yang jadi pertanyaan saya adalah isi daripada hadis keempat ini yang menyatakan bahwa ini Ustadz mohon maaf dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah SAW menceritakan pada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap orang di antara kamu manusia pembentukannya menciptaannya dihimpun dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani kemudian berubah menjadi segumpal darah dalam tempo yang sama lalu berubah menjadi sekerat daging dalam tempo yang sama pula. Kemudian seorang malaikat diutus datang kepadanya agar meniupkan roh. Dia diperintah membawa 4 kalimat penentuan yaitu menuliskan rezeki, ajal dan perbuatannya serta menjadi orang celaka atau bahagia. Maka demi Allah ini paragraf ini Ustadz yang menjadi pertanyaan saya. Maka demi Allah yang ada tiada selain dia sesungguhnya seseorang di antara kamu melakukan perbuatan ahli surga hingga tiada jarak antara dia dan surga kecuali sehasta. Ya. Surga hingga tiada jarak antara dia dan surga kecuali sehasta belaka akan tetapi ketentuan yang telah tertulis akan menang. Lalu dia melakukannya perbuatan ahli neraka. Maka masuklah dia ke neraka. Dan sesungguhnya di antara kamu ke neraka. Dan sesungguhnya melakukan perbuatan ahli neraka hingga tiada jarak antara dia dan neraka kecuali hasta belaka. Akan tetapi ketentuan yang telah tertulis akan menang. Lalu dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke ahli surga. Diriwayatkan oleh ahli Al-Bukhari dan Muslim. Itu saya kurang paham Ustadz. Mohon penjelasannya. Dia sudah melakukan perbuatan ahli surga, tapi dia dimenangkan masuk ke dalam neraka. Demikian juga sebaliknya. Itu bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, silakan warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Baik. Sebetulnya paragraf itu belum masuk pada bahasan ya. Saya masih menjelaskan bagian pertama. Itu mungkin nanti di bagian ketiga atau keempat gitu ya. Masih. Bentar, saya cari dulu.
hadis ini juga terkait dengan takdir ya, beriman kepada takdir. Maka yang tadi Ibu Citra kalau tidak salah beliau tanyakan adalah begini. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan seseorang itu neraka, maka amal-amal baik yang dilakukan tatkala di dunia ini tidak berarti sebelum waktunya. Tidak berarti sebelum waktunya. Kita ambil contoh seseorang di masa Nabi, sahabat Sa'labah contoh. Sahabat Sa'labah itu Masya Allah sampai disebut dengan hamamatul masjid. Hamamatul masjid itu disebut burungnya masjid. Karena apa? Karena sebelum masuk waktu, sebelum kumandang azan, sahabat Sa'labah itu sudah di masjid. Rajin sekali. Sampai-sampai saking rajinnya, beliau itu oleh Nabi sampai dijuluki hamamatul masjid ini loh, burungnya masjid ini. Makanya kalau sekarang kita kenal ada burung gereja, meskipun namanya burung gereja tapi tinggalnya di masjid. Nah ini, kira-kira perlu memang ada kalimat yang kita biasakan, itu kita rubah saja. Ini burung masjid namanya. Biar Burung orang masjid. nggak bingung. Ini namanya burung gereja tapi tempatnya di masjid gitu ya. Masya Allah. Ini kayaknya Joko Sembung jadinya gitu. Nah, Aneh itu ya, sahabat Sa'labah. Lalu kemudian sahabat Sa'labah rupanya ingin merubah nasibnya bahasa sekarang. Akhirnya sowan ke Nabi, Rasul, saya seperti ini. Untuk sholat saja saya punya hanya pakaian satu bergantian dengan istri. Pakaian kami cuma 3, yang lekat di badan saya, lekat di badan istri, dan 1 yang nganggur, itu pakaian untuk sholat. Maka kalau saya sholat, istri nunggu pakaian sholat yang saya pakai. Dan terus begitu, doakanlah wahai Rasul. Rasulullah bersabda, sungguh kamu adalah orang yang lebih baik seperti ini. Lain waktu tanya lagi, Rasul doakan saya, sungguh kamu lebih baik seperti ini. Karena ketiga kali merengek kepada Nabi, akhirnya Rasulullah mendoakan. Alhasil setelah didoakan oleh Nabi SAW berubah ya status hidupnya itu, yang semula miskin banget. Kalau sekarang itu istilah pemerintah ada kemiskinan ekstrim gitu. Wah ini ekstrimnya ekstrim ini sahabat Sa'labah. Lalu kemudian beliau menjadi saudagar kaya, banyak dombanya. Sampai pada akhirnya tidak ke masjid, sampai pada akhirnya beliau benar-benar tidak pernah ke masjid karena sibuk dengan domba-dombanya. Endingnya beliau ogah membayar zakat. Mauzubillah. Baik dari awal. Endingnya seperti itu. Ini bicara takdir. Ada juga sebaliknya. Yang awalnya itu preman, yang awalnya itu memusuhi Nabi, Masya Allah. Kalau ketemu Nabi itu darahnya nyampe di ubun-ubunnya. Tapi kemudian oleh Allah diberikan petunjuk, lalu kemudian beliau masuk Islam. Setelah masuk Islam, ternyata beliau meninggal dalam keadaan Islam. Nah, itu adalah bagian kecil dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menunjukkan bahwasanya takdir Allah itu selalu menang, meskipun orang itu banyak ibadahnya sampai dekat dengan surga tinggal sejengkal, tapi kalau takdir Allah menang, dia tetap menjadi penghuni neraka. Nauzubillah min syarri dzalik. Apakah semua seperti itu? Jawabnya tidak. Itu hanya sampel saja untuk menunjukkan bahwa ketetapan Allah akan selalu menang. Sebaliknya juga sama. Orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat aniaya, kita ingat tentunya nasihat guru-guru kita. Hari-hari itu lo jual diri, pelacur bahasa kasarnya. Lalu kemudian gara-gara ngasih minum anjing, dia mendapatkan hidayah, lalu kemudian meninggal dalam keadaan baik, husnul khotimah. Nah itu adalah takdir namanya. Apakah semua seperti itu? Ya tidak. Yang lebih banyak dan paling banyak adalah siapa yang berbuat kebajikan
berbuat baik, dan terus dengan kesolihan, maka wafatnya juga dengan kesolihan. Orang-orang yang berbuat maksiat dan Amin. terus maksiat, wafatnya juga dalam keadaan maksiat. Itu yang paling banyak. Tapi untuk menjelaskan tentang takdir Allah yang selalu menang, maka hadis ini adalah hadis yang tepat. Yang kedua, supaya kita tidak sembrono. Makanya Imam Ghazali rahmatullah alaih, beliau mengatakan begini, jika aku berjumpa dengan orang yang lebih pintar dari aku, maka aku akan berguru kepadanya. Jika aku bertemu dengan orang yang ilmunya tidak lebih dari aku, maka aku akan mengajarinya. Jika aku bertemu dengan orang yang ibadahnya rajin sekali, maka aku akan termotivasi olehnya. Jika aku bertemu dengan orang yang malas ibadah, bisa jadi dia suatu saat berada di posisiku, aku suatu saat berada di posisinya. Intinya adalah tetaplah husnudzon saat bertemu siapapun dan melihat siapapun, dan tetaplah jaga diri kapanpun dimanapun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya veto yang bernama takdir, dan kita berjalan menuju takdir kita. Sehingga sekali lagi tidak layak bagi kita untuk mengumpat mencaci maki orang-orang yang ahli maksiat, karena boleh jadi 2 hari jelang meninggal dia justru Iya. menjadi hamba Allah yang bertaubat. Kita pun Allah. tidak layak juga. Bahkan dikisahkan di dalam satu kitab yang dulu saya pelajari, Syekh Barsiso itu ibadahnya luar biasa. Tapi pada akhirnya dia justru meninggal dalam keadaan sudah berzina, mabuk, dan membunuh. Lalu kemudian meninggal dunia. Padahal Syekh dia. Kalau sekarang itu sudah grand Syekh lah. Nah, itulah kekuatan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetap kita optimis bahwasanya siapa yang berbuat baik pasti diwafatkan dalam keadaan baik. Siapa yang berbuat buruk, hati-hati, karena boleh jadi kita diwafatkan dalam keadaan buruk. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah akan saya bedah lagi lebih luas di bagian ketiga nanti. Insya Allah. Wallahu a'lam. Ya, itu tadi. Syukran jazakillah Ustadz atas penjelasannya. Itu tadi jawaban dari Ustadz Bukhari. Mungkin ada lagi siapa? Saya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Yang tadi mau nanya, kita itu kan bisa harus jujur, pemaaf, rendah hati. Tapi kadang-kadang kalau pemaaf itu kadang-kadang di mulut udah mengucapkan maaf, tapi di hati masih ada tersisa ajangan-ajangan gitu. Itu sebaiknya bagaimana, Ustadz? Baik. Ya, Masya Allah. Guru saya dulu mengatakan begini. Cara terbaik untuk mengkampanyekan Islam itu adalah seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengkampanyekan Islam. Bagaimana? Tadi yang jenengan sebut, yang sudah saya sampaikan, ya, jujur, lalu kemudian pemaaf dan rendah hati. Itu adalah cara terbaik untuk mengkampanyekan Islam. Saya yakin, hakul yakin, siapapun dia, jangan apalagi umat Islam ya, orang-orang non-muslim pun kalau berhadapan dengan orang yang jujur, pemaaf dan rendah hati, pasti beliau akan mengaguminya. Karena itu hiasan indah bagi seorang muslim. Nah, bagaimana? Memang memaafkan itu butuh kekuatan untuk mengutuhkan. Saya ulangi lagi, memaafkan itu butuh kekuatan mengutuhkan maaf. Jadi keutuhan maaf itu ada di 3 titik. Pertama di lisan, ya saya maafkan. Titik kedua di otak. Karena lisan saya sudah berkata saya maafkan, maka otak saya harus melupakan apa yang dia lakukan, lalu perbuatannya itu saya maafkan.
titik ketiga, kesempurnaan memaafkan itu dalam hati. Sehingga kemudian hati kita lapang. Oleh karenanya, kalau sekarang itu, contoh sekarang banyak ya kasus pencemaran nama baik. Terjerat UU ITE. Lalu kemudian dilaporkan ke polisi. Tidak jarang ada ungkapan begini, ya secara pribadi saya maafkan, tapi hukum jalan terus. Nah ini namanya memaafkan setengah hati namanya. Kan ada ya? Ya. Secara pribadi saya maafkan, tapi hukum jalan terus. Laporannya tidak dicabut. Ya namanya belum memaafkan namanya, belum utuh memaafkannya. Memaafkannya hanya di lisan doang. Otaknya masih berkecamuk, ingin menjebloskan dia ke penjara. Hatinya pun masih terjadi kegaduhan, jengkel. Maka hatinya kemudian sempit untuk memaafkan. Maka utuhkan maaf itu sebagaimana Rasulullah SAW mengutuhkan maafnya kepada siapapun. Lisan berucap, otak melupakan, pikiran melupakan, lalu kemudian hati lapang juga memaafkan. Kalau sekarang tambah satu, bukan hanya di 3 titik sekarang. Kalau dulu di kitab-kitab salaf, di kitab Turas, itu keutuhan maaf itu ada 3, yaitu lisan, pikiran, dan hati. Sekarang tambah satu lagi, di jempol tangan. Mulut mengucapkan, otak melupakan, hati lapang memaafkan. Juga jempol tangan kita harus berucap, oke, saya maafkan. Sosmed ya Ustaz. Jadi ya, jempol kita sekarang sudah juga berperan menjadi titik keempat untuk menyempurnakan maaf kita. Mudah-mudahan Allah melapangkan hati kita untuk memaafkan siapapun yang bersalah. Karena sekali lagi, memaafkan itu salah satu materi kampanye Islam yang terbaik. Selain kejujuran dan juga rendah hati. Ya, keberhasilan Nabi berdakwah di tengah masyarakat yang begitu congkak, di tengah masyarakat yang begitu hura-hura, yang penuh dengan kemusyrikan itu, ternyata dihadapi dengan 3 materi kampanye terbaiknya. Kejujuran, pemaaf, dan juga rendah hati. Maka Indonesia pun meskipun jauh dari tanah Arab, sekarang kita dapat merasakan keberhasilan dakwah beliau. Kita bisa beriman dan berislam. Semoga Allah mengistiqomahkan kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Jazakillah khair Ustaz. Amin amin wa iyyakum. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan yang ketiga. Sudah 2 pertanyaan. Masih ada waktu lagi ya Ustaz ya? Masih. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustadz. Murid terhadap guru, adab murid terhadap guru ya. Mungkin sedikit menyimpang atau ini. Adab-adab terhadap guru itu sampai di mana batasnya Ustadz? Kalau misalkan seorang murid, misalkan guru itu ada berbuat sedikit kesalahan, kita tidak berani kan? Kita sebagai murid tidak berani tidak berani bilang gitu. Tapi pada saat sudah dipendam, kita bilang, Ustazah ini salah gitu. Itu apakah melanggar adab murid terhadap guru? Sedangkan kalau murid kasih tahu begitu, nanti gurunya agak marah. Bukan marah, maksudnya agak kurang enak hati gitu. Kitanya jadinya kesananya jadinya kurang baik gitu. Jadi untuk sebagai murid terhadap guru itu gimana Ustaz? Saya minta pendapatnya Ustaz. Mungkin bisa memberikan. Jazakallah khairan. Amin. Baik. Ya. Adab itu di atas hukum. Itu pertama. Adab itu di atas hukum. Artinya begini, kalau ada orang melakukan kesalahan fatal yang dalam hukum Islam disebut haram, maka dalam hal ini adab minggir dulu hukum yang kita kedepankan.
Kita ambil contoh sederhana. Ada seorang guru laki-laki, beliau guru SMA, kok salaman dengan muridnya. SMA itu kan 15 tahun ke atas, pasti sudah balik, sudah mukallaf. Bersentuhan dengan lain mahram itu kan haram. Maka tidak boleh murid itu atas nama adab, saya cium tangan Pak Guru, tidak boleh. Yang harus kita kedepankan adalah hukum. Karena hukumnya, laki perempuan bukan mahram yang sudah balik itu haram, maka tidak bersalaman itu mengedepankan hukum dibandingkan adab. Ya. Yang kedua, posisi guru itu sama seperti orang tua. Posisi guru sama seperti orang tua. Hanya saja guru itu tidak bisa mengklaim kemahroman. Tidak bisa mengklaim kemahroman. Kalau saya menyentuh ibu kandung saya tidak batal wudhu, nah kalau murid laki-laki yang sudah balik menyentuh bu gurunya yang sudah balik juga batal wudhu. Itu saja bedanya. Maka kerangkanya tetap hukum itu dalam penegakannya disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sehingga perlu kita membedakan mana wilayah amar ma'ruf nahi mungkar yang menggunakan sistem hukum, mana wilayah adab yang kita mesti juga kita kedepankan. Bahaya kalau nanti mengatasnamakan adab, menggebiah-uyah tanpa memperhatikan hukum, itu bahaya. Gitu. Ada murid laki-laki, padahal dia sudah SMA, bersalaman dengan gurunya perempuan. Gurunya perempuan, usianya masih muda juga. Wah, ini kecelakaan ini. Itu karena itu guru bahasa Inggris saya, maka saya cium tangannya itu. Padahal sudah SMA. Rusak jadinya. Oh, sesama perempuan, muridnya perempuan, gurunya perempuan, bolehlah tetap menjaga adab. Maka adab itu tetap berdiri di atas hukum. Nah, hukum itu untuk mensosialisasikannya, untuk menegakkan penegakan hukum itu ada mekanisme yang bernama amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi intinya, kalau ada orang salah, siapapun dia, orang tua kita kah, guru kita kah, gunakanlah mekanisme amar ma'ruf nahi mungkar. Loh, Pak, nanti tidak enak hati, udah biasa. Amar ma'ruf nahi mungkar itu, tidak enak hati itu biasa. Bukan hanya tidak enak hati, marah itu sudah biasa. Jangankan kita, sekali lagi, jangankan kita. Rasulullah yang penuh adab, tatkala beliau amar ma'ruf nahi mungkar, marah juga kok. Sang paman ketika diajak untuk masuk Islam, tetap marah. Tersinggung dia. Loh, amar ma'ruf nahi mungkar itu memang dibutuhkan ketersinggungan. Sehingga kita tetap beramar ma'ruf dan pegang adab. Adapun kalau nanti tersinggung, tidak enak hati, marah, ya itulah konsekuensinya. Yang terpenting setelah itu kita tetap ada rekonsiliasi. Tetaplah ada komunikasi, tetap ada silaturahim. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Mohon maaf jika yang saya sampaikan membuat jenengan marah. Kenapa? Karena sahabat terbaik, murid terbaik, anak terbaik itu adalah anak yang siap beramar ma'ruf nahi mungkar, murid yang siap beramar ma'ruf nahi mungkar manakala orang tua, guru atau temannya melakukan hal-hal yang salah. Karena apa? Tujuannya bersama-sama selamat, selamat bersama-sama. Dengan itu. Nah, suatu saat kalau kita juga yang dinasehati, ya kita harus welcome. Karena kan judulnya itu watawasau bil haqqi
watawasau bis sabri. Saling menasehati. Kata saling itu bukan seperti kendang ditabuh sebelah. Kata saling itu ya kalau kendang ya ditabuh dua-duanya supaya rancak didengarnya. Hari ini saya memberikan nasihat, mungkin minggu depan jenengan memberi nasihat pada saya. Dan inilah saya katakan iramanya akan padu karena ibarat kendang ditabuh dua-duanya. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Mudah-mudahan Allah memampukan kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Amin Allahumma Ustaz amin. Wiji, terima kasih banyak. ya, sudah masuk ke pertanyaan ketiga. Masih ada lagi untuk pertanyaan keempat. Ini ada waktu masih ya Ustaz ya? Masih Berapa menit lagi? 8 menit. 8 menit ya. Untuk pertanyaan keempat kita masih ada waktu untuk 8 menit ke depan. Kalau waktu di Kalimantan nih, jadi saya susah menghitungnya. Jadi patokannya jamnya di waktu barat ya. Ini ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa lanjut ke. Kalau tidak ada, aku Wiji yang bertanya. Kalau Lana bertanya nanti bisa sampai asar nih. Ya. Ada? Oh ya, kalau tidak ada, ya sesuai dari saran dari Mbak dari Mbak Sinagawa nih. Kalau nggak ada, saya yang bertanya nih. Ustadz Bukhari, saya boleh bertanya ya Ustadz ya? Ini MC yang bertanya. Oke, silahkan Ustaz. Tadi masih terkait tentang adab ya Ustadz ya, mungkin itu saya tanyakan gimana kalau kemarin kalau saya pribadi ya Ustadz ya pernah dengar sih yang namanya untuk adab atau perilaku itu kemarin saya dengar dari teman-teman katanya kita mendahului adab daripada ilmu ya Ustadz ya. Itu kebanyakan seperti itu. Nah, terus teman yang lain juga menyampaikan kepada saya nih. Jadi saya, loh kok gini ya? Jadi ada teman juga, lah bukannya adab itu kita harus belajar ilmunya, berarti kita harus mendahului ilmu dulu baru adab, karena kita belajar ilmunya dulu gitu ya Ustaz. Itu gimana ya Ustaz dari perbandingan itu? Pernah mengalami itu Ustaz? Benar Baik. juga sih. Begini Ustaz. Mempelajari adab itu dengan ilmu. Tapi derajat adab itu di atas ilmu. Saya ulangi lagi ya. Belajar adab itu dengan ilmu. Tapi adab itu di atas ilmu. Nah, adab di atas ilmu bukan berarti kita tidak belajar yang penting beradab. Nggak begitu. Akan tetapi begini. Saat contoh saya sebagai anak bergelar Profesor Dr. Kiai Haji. Di depan ibu saya yang lulusan SD, Profesor Dr. Kiai Haji saya harus saya letakkan. Karena saya harus mengedepankan adab, saya berhadapan dengan ibu saya. Ini loh yang dinamakan adab di atas ilmu. Setinggi apapun ilmumu, kalau bahasanya Kiai dulu begini, setinggi apapun ilmu, meskipun ilmumu nyundul langit, tapi di hadapan orang tua, meskipun orang tuanya bisanya itu alif-alifan, alif bakta, gurumu itu ijazahnya SD saja, kamu harus merendah di hadapannya. Kamu bukan siapa-siapa di depannya. Bolehlah gagah, saya sebagai rektor. Tapi di hadapan ibu, meskipun hanya lulusan SD, bapak yang hanya lulusan SD, gelar rektornya kudu ditaruh. Sama juga di atas, di depan guru. Saya punya guru. Dulu istilahnya orang dulu, guru alif-alifan yang ngajarin saya alif fathah, alif
kasro ya alif doma u a i u. Alif fataten an, alif kasroten in, alif domaten un, an in un, itu kalau di Jawa ya. Ya. Saya yang dulu maaf mondok 10 tahun, lalu belajar tafsir ini, hadis ini, kitab fikih ini, kitab akidah ini dan sebagainya, banyak kitab yang saya pelajari. Tapi ketika saya di hadapan guru saya yang hanya bisa ngajar alif-alifan tadi, saya tetap cium tangannya, saya tetap nundukkan wajah di hadapannya. Saya bahkan andaikan disuruh ngepel rumahnya, saya tidak punya jawaban kecuali sami'na wa ata'na. Sama juga seorang istri di hadapan suami. Suaminya lulusan SMP, istrinya seorang profesor, bahkan mimpin sebuah perguruan tinggi, jadi rektor. Ketika pulang ke rumah di hadapan suami, ya harus adab yang didulukan daripada ilmunya. Istri, profesor, doktor, jadi rektor. Suaminya lulusan SMP doang. Tetap, jika di hadapan suami, istri harus mendahulukan adab dibandingkan ilmu. Itu yang dimaksud dengan adab di atas ilmu. Ya. Tapi adab itu juga tidak bisa kita raih kecuali dengan belajar ilmu. Bisa dipahami, Ustaz? Ya, insya Allah bisa, Ustaz. Berarti ada 2 sesi ya, Ustaz ya? Ya, betul. Ya. Terima kasih, Ustaz, atas pencerahannya. Masya Allah. Semoga bisa bermanfaat. Bisa teman-teman untuk diluruskan. Ya, mungkin itu pertanyaan keempat. Kalau tidak ada, untuk pertanyaan terakhir ini, yaitu dari saya. Ada chat itu, Ustaz? Oh iya, ada ya. Oh iya, dari Denny. Assalamualaikum, izin bertanya. Jadi bagaimana adab kita sebagaimana anak jika mau menasihati orang tua yang bertentangan dengan ajaran agama? Nah, ini Ustaz dari Denny. Baik. Nasihat terbaik adalah memberi contoh lebih-lebih kepada orang tua. Saya punya kawan. Saya tidak mau nyebut murid ya, meskipun ngaji sama saya. Tapi apa yang dilakukan itu saya harus akui keren. Dia ini waktu masih bujang, bahkan waktu SMA saya akrab. Saya sudah di Bontang menjadi guru, orang nyebut jadi ustadz. Dia ini masih SMA. Kemana-mana sering bareng saya. Rajin sekali ke masjid. Rajinnya luar biasa. Suatu ketika dia pengen berkata, Ustadz, saya pengen bapak saya itu ke masjid. Tapi saya tidak tahu caranya. Mau ngomong, biasanya dibentak. Mau nasihati, kamu bau kencur, gitu katanya. Mau nasihati orang tua. Bagaimana caranya? Waktu itu saya kasih cara sederhana. Coba begini sampean. Setiap mau ke masjid, berpamitanlah kepada Bapak, lalu cium tangan Bapak. Jangan berkata apa-apa. Pak, pamit saya mau ke masjid. Dicium tangan, pergi. Setiap mau ke masjid. Subuh juga begitu, diketuk kamarnya. Siapa? Saya. Mau apa? Mau izin ke masjid, salaman. Terus izin. Kurang dari 5 bulan, hati sang bapak itu terklik. Ya Allah, anakku setiap waktu ke masjid dan pamitan sama aku. Kenapa aku tidak ke masjid? Itu salah satu cara ya. Cara terbaik menasehati orang tua itu adalah memberi contoh. Itu salah satu contoh teman saya. Kalau saya dulu, mohon maaf, saya tidak bermaksud membuka aib ya, kalau ini memang aib, sekedar bercerita, tahadus bin nikmah. Bapak saya almarhum itu perokok berat. Saya kepingin bapak saya berhenti merokok. Meskipun merokok itu saya tahu hukumnya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ya, bahkan ada yang mengatakan mubah. Boleh-boleh saja. Saya lepas dari itu, saya kepingin bapak saya itu lebih segar, lebih buger gitu.
Nah, saya tidak sanggup untuk mengatakan, Pak, berhenti merokok. Nah, akan tetapi pertama yang saya lakukan adalah saya tidak pernah memberi dan membelikan Bapak rokok. Tidak pernah. Termasuk kalau ngasih uang, saya selalu berbisik begini, mohon maaf Pak, jangan dibuat beli rokok ya. Saya tidak melarang, Pak jangan merokok, enggak. Karena Bapak saya juga pernah mondok, tentunya tahu hukum itu. Satu, saya tidak pernah membelikan rokok. Yang kedua, kalau saya memberi uang kepada beliau, meskipun tidak banyak ya, tidak setimpal dengan perjuangan beliau tentunya, tapi saya sisipkan, mohon maaf, jangan untuk beli rokok. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi, mengampuni dosanya dan menerima amal-amal soleh Bapak saya yang telah berpulang ke rahmat Allah. Nah, itu salah satu cara ya, salah satu cara. Termasuk kepada saudara-saudara dan sebagainya. Contoh, kalau ada orang tua, ini pernah saya praktekkan juga kepada teman-teman. Bagaimana Ustaz, saya pingin ibu saya itu pakai jilbab. Saya tanya, sampean pernah beliin apa enggak? Belum. Nah, belum pernah beliin kok nyuruh ibunya pakai jilbab. Maka langkah pertama ada dibelikan. Dibelikan pertama, dipakai sekali dua kali, kedua dibelikan lagi, ketiga dibeli, terus dibelikan. Pada akhirnya tanpa disuruh pun hanya membelikan saja. Alhamdulillah, karena ada ketulusan dari hati, akhirnya sang ibu menutup auratnya. Sehingga sekali lagi dengan cara memberi contoh dan juga tetap ada pendekatan, itulah adab tertinggi ketika menasihati orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan hidayah kepada kita dan kepada orang tua kita semua. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita sudah menjawab pertanyaan kelima. Kira-kira masih waktu ya, Ustaz ya? Sudah ya? Sudah jam 12 lebih 3 menit di Bontang. Iya nih. Ini Kalimantan jam 12 juga nih. Sudah cukup untuk pertanyaan 5 pertanyaan ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, mungkin kita lanjut ke acara keempat, yaitu acara terakhir, yaitu doa sebagai penutup. Mungkin untuk doa kita minta kepada Ustaz Bukhari untuk membacakan doa pada siang hari ini. Silakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhillu biha udatana wa tufarriju biha qurbatana wa tunqiduna biha min wahlatana wa tuqulu biha salatana wa taqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maghfura. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al-amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Amin amin. Ustaz Fauji, jazakumullah khairan katsiran wa ukti izin lift.